Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu amma ba'du. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau hari ini di antara kalian ada yang mendapatkan door prize enggak? Kira-kira kalau hari ini Anda menemukan snack dia, snack yang ada angka door prize-nya mana? Ada. Dibaliknya, di bawah aja, nomornya. Tadi panitia menyampaikan bahwa di balik snack ada nomor door prize-nya. Enggak ada? Hah? Enggak ada. Infonya ada tadi. Oh gitu. Yang kedua, seandainya panjangan semuanya, misalkan ya, mendapatkan dari keluarganya, mendapatkan warisan, kira-kira seneng nggak? Tergantung warisannya ya. Kalau warisannya harta berapa miliar mungkin bisa dihitung, tinggal ngitung secara ilmu warisan. Kalau yang diwarisi utang gimana? Nah, yang ketiga, kalau kita mendapatkan warisan yang berupa harta, betapa senangnya. Bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan warisan dari para nabi? Ini yang mungkin akan menarik ya. Warisan para nabi, khususnya warisan Rasulullah SAW. Maka tema kita siang ini singkat saja akan saya sampaikan tema tentang miras Rasulullah SAW. Bagaimana warisan Rasulullah SAW? Apakah Rasul meninggalkan harta untuk umatnya, meninggalkan emas perak untuk umatnya? Nanti kita bahas. Dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasul mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Dan Rasul mengatakan wa innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Maka Rasul mengatakan innama warasul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mengambil dengan bagian yang melimpah. Kesimpulannya adalah, kalau kita bicara mengenai warisan yang terbaik yang pernah didapatkan seorang manusia, itu adalah warisan yang didapatkan seorang dari para nabi, yaitu warisan yang berupa ilmu. Itu poin yang pertama tentang hadis mengenai ulama adalah pewaris nabi. Yang kedua, ada pertanyaan, Rasulullah, apa yang telah diwariskan Rasul kepada kita? Yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah Rasul mewariskan 3 perkara. Pertama adalah mewariskan yang namanya ilmu yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan diriwayatkan sampai kepada kita, ya, itu adalah warisan beliau. Yang kedua, beliau mewariskan semangat dalam bermajlis ilmu. Itu Rasulullah. Makanya beliau dalam berbagai kesempatan ya, beliau ini tidak henti-hentinya. Beliau belajar kepada malaikat Jibril ya. Ketika mendengarkan Al-Quran beliau talaki,
termasuk ketika beliau mengajarkan, beliau semangat sekali. Yang ketiga, yang Rasul wariskan kepada kita adalah al-amal, yaitu mengamalkan ilmu. Ini tiga ilmu, bermajlis ilmu dan mengamalkan ilmu, ini adalah warisan Rasulullah yang harus kita jaga. Oleh karena itu, salah satu fungsi masjid dimanapun mereka berada masjid ya, selain sebagai pusat kebudayaan dan sosial, yang tak kalah pentingnya adalah yang menjadi pusat pembinaan karakter. Masjid menjadi pusat pemahaman Islam, maka sering kita mendengar namanya Islamic Center. Yang terakhir, poin yang ketiga, saya tambahkan 5 menit ya, udah adzan zuhur ya. Yang ketiga, tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Yang pertama, tentang keutamaan ulama. Quran mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Artinya kesimpulannya adalah orang yang berilmu itu derajatnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan ilmu dan ulama adalah Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan mencari ilmu, seperti Abu Rusdan ya, dari Boyolali berapa kilo ya? Ada 20 kilo, 20 kilo. Nah, luar biasa, 20 kilo ini bukan perjalanan yang dekat. Kalau saya jalan kaki nggak ada 50 meter. Beliau Abu Rusdan Salam ya namanya. Beliau perjalanan lebih 20 kilo. Ini bukan hanya sekedar memanaskan mesin mobil enggak, tapi adalah dalam rangka untuk meniti jalan ke surga. Rasul mengatakan, barang siapa yang berjalan meniti jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Semoga siapapun yang hadir di sini ya, baik yang dekat atau yang jauh, diberikan kemudahan ya. Tentunya yang lebih jauh yang mungkin lebih banyak pahalanya, karena lebih mengeluarkan perjuangan yang luar biasa. Yang ketiga, terakhir ya, Rasul mengatakan kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, kamu memasuki sebuah hari dan kamu mempelajari sebuah ilmu, bab dari sebuah ilmu yang sudah diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik bagimu ketimbang kamu sholat 1000 rakaat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Ternyata mempelajari ilmu, baru mempelajari ya, belum mengamalkan, itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Tentu ini jangan dibandingkan kalau orang sholat di Masjidil Haram, beda ya. Kalau sana beda lagi, ini terkait antara bandingan ilmu dengan 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tuh lebih utama lagi ya. Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa, Nabawi istimewa. Tapi kalau sholat di tempat yang lain, makanya mempelajari ilmu itu tidak kalah pentingnya dengan sholat itu sendiri. Kenapa? Dengan belajar ilmu, maka seorang mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mengetahui mana yang wajib, apa yang mewajibkan seorang, apa rukun-rukunnya sholat, apa sunnah-sunnahnya. Nah, seperti yang perlu kita paham. Baik, sudah 9 menit ya, langsung kita tutup dengan doa saja. Semoga dengan tadi saya sampaikan semua hajat tadi ya. Ada lagi hajat teman? Ada hajat doa? Request doa apa? Kan? Oh iya, baik. Semua yang ada di sini, termasuk saya khususnya, termasuk saya ini, semoga hutangnya lunas semua. Ini saya yang paling kenceng saya ini. Baik. Intinya semoga hajat semua yang sudah saya bacakan tadi dan nanti yang saya sampaikan dalam doa diberikan kemudahan kepada kita semua, berkhusus ya generasi adik-adik semua yang hari ini ya datang ke Masjid Birrul Walidain. Ini benar-benar ke depan ini menginspirasi menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti, dan anak-anak yang menjadi calon-calon penghafal Quran insyaallah. Baik, mari kita berdoa. Sebelumnya ala hadin niyatin salihah wa ala kulli niyatin salihah
ibtigha ridwanillah wa ma'unatihi wa rahmati wa ridwanihi wa tawassulan bi habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali qadimi sultanik. Allahumma la tatalana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman la farta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban la sartata wa la maridan la shafaita wa la dainan la qadaita wa la jahilan illa 'allamtahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma a'idil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma dammir yahudil mala'in. Allahumma adil aqsa ila aidil muslimin. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fil masjidil haram. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fil masjidin nabawi. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fi al masjidil aqsa. Rabbana ighfir lana wa liman sabaquna bil iman wa la tabi qulubina illa dina ma innaka ghafurur rahim. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladzina yastami'una qawlaka fayattabi'una ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata ma'al Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa adkhilna fi zumrati ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya pengumuman untuk hadirin hadirat jangan berpindah tempat karena ada sesuatu yang mau disuguhkan. Makan siang, nanti habis makan mau kita bisa sholat di sini bisa. Kalau sementara kita kalau di sini yang rutin maghrib sampai subuh. Jadi kalau duhur asar sebentar belum, karena belum diresmikan. Kita masih ada ini. Nanti kalau nanti mau wudhu sholat bisa. Kalau misalkan habis makan kan yang keluar kan udah pada selesai. Nanti kita wudhu di sana wudhunya. Atau wudhu di depan rumah sana. Ada ini kan sanyun lagi mati. Sanyunnya kemarin suaranya gereng. Ini mau diganti dulu suaranya. Bisa. Cek mansin deh. Wudhu. Ini kan dulu selesai di mana hafalannya?